Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Majelis Dikdasmen dan pendidikan non formal pimpinan pusat Muhammadiyah dan seluruh jajaran Majelis Dikdasmen serta para peserta Olimpiade ke-7, kami menyampaikan tahniah selamat atas penyelenggaraan Olimpiade ke-7 yang diselenggarakan di kota Kabupaten Bandung pada tanggal 6-8 Maret 2020. Kami percaya bahwa 7 tahun pelaksanaan atau 7 kali pelaksanaan Olimpiade ini akan terus meningkatkan pelaksanaan yang lebih baik, yang lebih sukses sebagai wahana untuk mendorong sekaligus juga membuka arena bagi para pelajar Muhammadiyah untuk berkreasi dan sekaligus juga mempertandingkan kemampuan ilmunya di berbagai bidang. Kami percaya bahwa lewat Olimpiade ini bukan sebagai tujuan untuk berkontestasi, tapi lebih dari itu merupakan arena atau ruang untuk semua saling belajar, bahwa proses belajar itu tidak pernah berhenti. Bahkan proses belajar itu satu proses yang long term, di mana kita punya adagium minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, karena itu khusus bagi para siswa-siswi seluruh sekolah Muhammadiyah yang hadir dan terlibat dalam pelaksanaan Olimpiade ke-7 ini, pesan kami sebagai orang tua, satu, jadikan Olimpiade sebagai sarana, sebagai wahana, sebagai ruang untuk mengukur, meningkatkan, sekaligus juga mengakselerasikan kemampuan diri kita, bukan hanya dalam hal berilmu, tetapi juga dalam karakter. Sebab pendidikan Islam, pendidikan Muhammadiyah itu perpaduan antara pendidikan iman dan akhlak, sekaligus juga ilmu dan keahlian hidup. Sehingga dengan Olimpiade ini setiap kita, para siswa, mampu mengukur kemampuan diri sendiri untuk terus ditingkatkan. Dengan semangat fastabiqul khairat. Jadi bukan Olimpiade itu sebagai meraih kemenangan, keberhasilan semata, tapi juga meningkatkan kualitas diri kita yang terus-menerus harus dibina secara tersistem. Yang kedua, pesan kami bahwa seluruh siswa Muhammadiyah di berbagai tingkatan pendidikan dasar dan menengah, selain berada di dalam lembaga pendidikan yang terus memberi ruang bagi anak-anakku sekalian untuk meningkatkan diri dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian, sekaligus juga harus menumbuhkan etos hidup, etos berilmu yang lahir dari diri sendiri. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang punya inner dynamic, punya kekuatan dari dalam.
berupa niat, motivasi, semangat, dan sekaligus juga kegigihan di dalam berusaha, termasuk kegigihan di dalam mencari ilmu. Dan dengan etos dari dalam diri kita itu, maka saya yakin di dalam sistem pendidikan Muhammadiyah, dalam kondisi apapun, anak-anakku sekalian akan terus tumbuh menjadi orang-orang yang bisa berhasil sesuai dengan taraf dan kualitas masing-masing. Sehingga tidak ada istilah kemudian berada di sekolah-sekolah yang masih memiliki keterbatasan, lalu anak-anakku sekalian itu merasa tidak ada ruang untuk sukses, tidak ada ruang untuk aktualisasi diri, tidak ada ruang untuk ekspresi. Ini merupakan poin penting semangat dari Olimpiade. Yang berikutnya yang juga harus ditumbuhkan di jiwa anak-anakku sekalian adalah semangat untuk menambah ilmu dan menguasai iptek di era revolusi teknologi yang semakin canggih, yang fasenya bukan hanya era revolusi 4.0, bahkan 5.0, 6.0 sampai seterusnya. Artinya bahwa anak-anakku sekalian sekarang berada di era baru di mana hidup tidak sekedar dalam realitas kehidupan yang langsung, tetapi juga realitas kehidupan yang serba digital. Manfaatkanlah segala kondisi yang serba canggih ini justru untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ilmu, penguasaan iptek yang makin tinggi lagi. Jangan sampai bahwa di era digital kita justru menjadi objek, menjadi korban dari perkembangan iptek. Saya yakin anak-anak dari seluruh lembaga pendidikan Muhammadiyah akan hadir menjadi aktor-aktor yang mampu menguasai iptek, dan dengan iptek kita menjadi bangsa atau masyarakat yang maju. Tidak kalah pentingnya juga bagi anak-anakku sekalian bahwa kemajuan lembaga pendidikan Muhammadiyah itu juga tergantung pada kualitas seluruh sumber daya manusianya, yakni para siswa yang ada di dalamnya. Maka dengan semangat kolektif Olimpiade ini, mari maju bersama. Justru persaingan di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keahlian bukan membuat kita makin tertutup, membuat kita makin eksklusif, membuat kita hanya bisa maju sendiri, tetapi mari kita maju bersama. Jika kita bisa maju bersama, umat kita, bangsa kita akan menjadi bangsa yang berkemajuan. Nah, yang terakhir, bahwa di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang memperdalam, mempertajam, memperkuat pemahaman keislaman, di mana Islam yang kita pahami dalam perspektif atau pandangan Muhammadiyah adalah Islam yang berkemajuan. Jadi pelajarilah Islam dan Kemuhammadiyahan yang semakin mendalam, semakin luas, dan mau mempraktekkan Islam itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti lulusan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah itu punya karakter atau ciri khusus, yakni mempraktekkan, memahami, dan punya pandangan yang luas tentang Islam, yakni Islam berkemajuan, maju secara ruhani, maju secara akhlak, maju secara ilmu pengetahuan, maju di bidang iptek, dan juga maju di dalam peran-peran sosial, bukan hanya di tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan di tingkat global. Karena era saat ini adalah era ketika
dunia makin mengglobal. Dan itulah semangat dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga kualitas ketakwaan menjadi dasar bagi berbagai kualitas lainnya dalam hidup yang mensemesta, dalam hidup yang mengglobal. Sehingga generasi anak-anakku sekalian adalah generasi yang mensemesta. Mudah-mudahan lewat Olimpiade ini semuanya menjadi bersaudara untuk maju meraih segala keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih beradab dan meraih peradaban yang tinggi. Selamat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya untuk kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh guru yang telah berkhidmat untuk mendidik keluarga dan anak-anak siswa Muhammadiyah di berbagai lembaga pendidikan. Melalui peran guru, maka bangsa ini akan maju. Dan para siswa harus tetap hormat kepada guru sebagai bentuk dari pengkhidmatan dan sekaligus juga sebagai wakil orang tua di lembaga pendidikan. Dan tentu juga bagi para siswa tetap birrul walidain, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, insya Allah akan menjadi orang yang soleh, yang meraih prestasi dalam kesalehan itu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.